Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan asas lex specialis derogat legi generali dalam hukum acara pidana di Indonesia. Akan tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Barak dengan NIM 098. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus. Oke, kita langsung masuk pada slide pertama, yaitu terkait dengan pengertian dan landasan teori asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini merupakan asas yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law yang biasa kita kenal dengan civil law yang kemudian diadopsi oleh Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Jauh sebelum itu, asas ini pertama kali digunakan oleh atau pada zaman Romawi kuno karena pada saat itu para petinggi dari Romawi kuno banyak memunculkan atau mengeluarkan buku, suatu buku atau suatu kebijakan yang mana buku tersebut eh, dibuat atau disusun berjenjang dari mulai yang secara umum sampai dengan yang spesifik, yang kemudian muncullah asas lex specialis derogat legi generalis. Nah, kemudian eh, fungsi dari asas lex specialis derogat legi generali yaitu sebagai preferensi atau Fourier's norm yang fungsinya digunakan untuk menyelesaikan konflik antar norma. Misalkan konflik antar norma antara KUHP dengan Undang-Undang Tipikor. Dengan contoh kasus, misalkan ada seorang pejabat yang dia melakukan tindak merugikan keuangan negara, dia mengambil uang negara, maka peraturan yang dipakai adalah Undang-Undang Tipikor. Kemudian, menurut Cinta Agustina, di dalam jurnalnya, asas ini digunakan pada kasus tindak pidana yang melanggar satu pidana umum dan pidana khusus yang diatur dalam KUHP karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru eh, adanya perbedaan isi yang mana KUHP baru ada undang-undang terkait dengan tindak pidana khusus. Yang kedua, pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Yang ketiga, perkara pidana yang mempertemukan dua atau lebih ketentuan pidana khususnya di luar KUHP. Oke, kita next. Nah, preferensi hukum. Yang pertama, ada lex superiori derogat legi inferiori, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Contohnya adalah undang-undang mengesampingkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, yaitu lex posteriori
derogat legi priori, yaitu aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama. Contohnya, Undang-Undang KPK tahun 2002 mengesampingkan Undang-Undang Korupsi tahun 1971. Artinya, undang-undang terbarulah yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan. Yang ketiga, lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Contohnya, Undang-Undang Narkotika mengesampingkan KUHP dalam penyidikan BNN. Nah, itu tiga preferensi hukum. Nah, kemudian menurut Prof. Bagirmanan ada 4 prinsip penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Yang pertama yaitu ketentuan yang terdapat dalam aturan yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan yang bersifat khusus harus sederajat dengan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya, sama-sama setingkat atau sederajat dengan undang-undang. Kemudian, yang ketiga, yaitu terkait dengan ketentuan yang bersifat khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan yang bersifat umum. Contohnya, di hukum keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, artinya ini sama-sama dalam lingkungan atau ruang lingkup hukum keperdataan. Yang keempat, aturan khusus dan umum dibuat oleh pembuat aturan yang sama, yaitu ada DPR sebagai legislasi dan juga presiden, bukan dari sumber otoritas yang berbeda tingkatannya. Artinya tingkatannya setara antara yaitu DPR dan presiden. Hal ini kan juga sebagaimana yang telah kami pelajari dalam ilmu perundang-undangan. Itu DPR membuat peraturan atas persetujuan presiden, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian acuan atau asas lex specialis derogat legi generali yang disebutkan dalam KUHP baru, yaitu dalam pasal 125 ayat 2 yang bunyinya suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus kecuali undang-undang menentukan yang lain. Artinya dalam KUHP baru juga disebutkan terkait dengan asas lex specialis derogat legi generali. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu aturan yang lebih khusus
mengesampingkan aturan yang lebih umum, kecuali undang-undang menentukan aturan yang lain. Artinya ada aturan di luar, contoh misalkan KUHP dengan undang-undang lain, undang-undang yang lainnya yang berkaitan. Nah, kemudian contoh kasus terkait dengan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu yang pertama ada pidana anak, pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Dan kemudian hakim dalam ataupun jaksa dalam melakukan atau membuat penuntutan, maka undang-undang yang dipakai adalah berkaitan dengan pidana anak, terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, dan lain sebagainya. Artinya KUHP sudah tidak lagi dipakai karena sudah ada aturan yang mengatur khusus terkait dengan tindak pidana tersebut di luar daripada KUHP. Nah, uniknya sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa di KUHP baru, kalau tidak salah ada di bab 5 atau saya agak lupa, ada di ada sekarang di KUHP baru itu terkait dengan tindak tindak pidana khusus, yang padahal bagaimana asas yang sedang saya paparkan, yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Artinya seharusnya yang dipakai adalah undang-undang yang berkaitan. Akan tapi lucunya sekarang ini di dalam KUHP baru ada bab khusus yang mengatur terkait dengan tindak pidana khusus. Tuh. Yang kemudian ini menjadi sebuah perdebatan. Kemudian manakah yang dipakai untuk menjatuhkan suatu pasal kepada pelaku tindak pidana. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa memang itu adalah sebuah keunikan yang kemudian itu dijadikan sebagai delik utama. Jadi di undang-undang pidana anak, tindak pidana khusus, ada beberapa pasal yang kemudian diganti lalu dimasukkan ke dalam KUHP baru, yang itu disebut apa namanya, yang itu disebut sebagai keunikan, yang kemudian menjadi delik awalnya, yang nantinya setelah itu pasal-pasal yang memenuhi unsur pidana maka dilanjutkan dengan undang-undang yang berkaitan terkait dengan pidana anak, terkait dengan korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan tadi dengan judulnya, yaitu dalam hukum acara pidana di Indonesia, seperti yang sudah saya jelaskan, sedikit saya singgung tadi, bahwa hakim dalam memutus, dalam menerapkan suatu pasal, ketika
ketika memang suatu tindak pidana tersebut sudah diatur di luar KUHP, maka yang dipakai adalah undang-undang atau pasal di luar KUHP karena dia memiliki ciri atau kekhususan tersendiri. Kalau di pidana anak ada terkait dengan diversi, kemudian kalau di TPPU ada terkait dengan bagaimana eh, subjek yang melakukan tindak pidana, bagaimana dia melakukan aksinya, ada tahapan-tahapannya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikut terkait dengan sumber-sumber yang saya kutip untuk dijadikan sebagai materi, yaitu ada jurnal Agustina, pada jurnal masalah-masalah hukum, ada Irvani, yaitu jurnal legislasi Indonesia, buku Jimli Asyidiki dan Ali Safaat terkait dengan teori Hans Kelsen tentang hukum konstitusi pers, terkait dengan teori Hans Kelsen tentang hukum, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.